Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Amma ba'd. Para sahabat Qalbu Quran dan pecinta Al-Quran yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, tak terasa sebentar lagi kita akan menyambut tamu agung, tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Al-Quran diturunkan. Maka kita harus mempunyai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Setidaknya ada 6 hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan, agar ketika kita melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan, maka natijahnya, hasilnya adalah sukses di dunia dan di akhirat. Ada 6 hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Yang pertama adalah doa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu al-qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birru. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang merubah qada. Di riwayat lain dijelaskan la yaruddu al-qadar illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Nah, sedangkan qada dan qadar bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur usia seseorang kecuali amal kebaikan. Nah, dari sinilah hadis yang sangat jelas yang menjelaskan bahwa doa satu-satunya yang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebulan lagi kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan, maka mulai dari sekarang kita teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sampai di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan rahmat, penuh ampunan, ya, pahala dilipat gandakan. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan juga doa, ya, yang jauh-jauh hari, ya, untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ini kepada umatnya. Nah, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Yang artinya, ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami bil yumni, dengan ketenangan, ketentraman, kebaikan, wal iman, dan penuh kekuatan iman, wassalamah wal islam, keselamatan dan Islam, Rabbi wa rabbukallah, Rabbku, Tuhanku, dan Rabbmu, Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapan yang pertama untuk menyambut bulan Ramadan adalah doa, dan persiapan yang kedua adalah ilmu. Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari, beliau menulis di bab yang pertama pentingnya suatu ilmu. Al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu dulu, ya, sebelum ucapan, ya, sebelum amal, ya. Jadi al ilmu
qablal qaul wal amal ya. Jadi pentingnya ilmu. Nah, jadi mulai dari sekarang kita harus mempelajari ya, bahwa di bulan Ramadan itu kita diwajibkan berpuasa ya, sebulan penuh. Nah, jadi kita harus mempelajari fikihnya ya, fikih puasa ya, fikih Ramadan ya, bahwa puasa itu secara bahasa apa, secara istilah apa, terus syarat dan rukun-rukunnya, hal-hal yang membatalkan puasa, seperti itu. Ternyata di bulan Ramadan itu ada amalan ya, yang dimana kalau kita bersedekah ya, maka amalan tersebut ya itu dilipat gandakan ya, seperti itu. Misalnya bersedekah ya, memberikan makan atau minum kepada orang yang berpuasa, sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ya. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa ya, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Nah, seperti itu. Jadi persiapan yang kedua ini adalah ilmu ya. Pentingnya ilmu. Nah, seperti itu. Agar supaya kita melakukan amal ibadah di bulan Ramadan ya berdasarkan ilmu ya, agar supaya amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun ya. Barang siapa melakukan suatu amal ya tanpa petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ilmu ya, maka amal tersebut ditolak. Itulah pentingnya ilmu. Dan persiapan yang ketiga adalah mengqadha puasa yang ditinggal atau mengganti ya puasa yang tinggal. Kalau Ramadan tahun yang lalu kita masih punya utang puasa, nah ini masih ada waktu sebulan lagi ya, masih ada waktu sebulan lagi kita akan menyebut bulan Ramadan, maka segera kita qadha ya, segera kita ganti ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184 ya, faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar ya. Maka barang siapa di antara kalian ya ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Nah, kenapa? Karena hutang puasa itu tidak bisa dibayar, tidak bisa ditebus dengan ibadah lain ya. Misalnya kita punya hutang puasa 1 hari atau 2 atau 3 hari, lalu kita tebus, kita bayar dengan sholat wajib atau sholat sunnah, atau kita tebus dengan haji atau umroh atau menghafal Al-Quran, tidak bisa ya. Jadi yang namanya hutang puasa harus dibayar dengan puasa, sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, dari sahabiah dari jalur Ummul Mukminin ya, istri Rasulullah SAW Aisyah ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda ya, man mata alaihi siyam soma anhu walihu ya. Barang siapa yang meninggal ya dan baginya punya hutang puasa ya, maka wajib baginya ya, walinya ini menggantikannya, seperti itu. Jadi masih ada sebulan lagi untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jika kita masih punya hutang puasa, segera kita ganti, segera kita bayar secepatnya sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, itu persiapan yang ketiga. Persiapan yang keempat adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan kita dengan manusia ya. Memperbaiki hablum minallah wa hablum minan nas ya. Nah, dalil memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah jelaskan di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya ya, seperti itu. Nah, apa yang maksud dengan taubat nasuha ya? Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, bahwa
Yang dimaksud dengan taubat nasuha adalah at-taubatu minadz-dzambi an yatuba minhu tsumma la ya'udu fihi. Taubat nasuha adalah seorang yang melakukan perbuatan dosa, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berjanji, berkomitmen dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Nah, jadi diri kita harus kita perbaiki khususnya dengan Allah Subhanahu wa taala Kalau kita punya kesalahan kecil maupun besar, mempunyai dosa kecil maupun dosa besar, maka segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita memperbaiki hablum minallah, kita juga harus memperbaiki hablum minannas, yaitu kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kenapa? Kalau kita mempunyai kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mempunyai kesalahan kepada manusia, kita tidak bisa minta kepada Allah, tapi kita harus minta maaf kepada manusia Makanya dalam hadis dijelaskan hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi seperti itu. Makanya sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, maka kalau kita punya salah kepada orang tua kita, kepada kakak dan adik kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, teman-teman kita, maka kita segeralah minta maaf agar ketika kita menyambut bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan, sudah mengampuni dan manusia juga sudah memaafkan, maka kita tenang kita bisa beribadah, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan tenang, damai, tentram dan bahagia. Lalu persiapan yang kelima adalah menjaga kesehatan fisik Jadi mulai sekarang benar-benar kita jaga kesehatan fisik kita. Kenapa? Karena kalau fisik kita sehat, maka ibadah juga enak, ibadah juga nyaman. Dan yang keenam, yang terakhir adalah program dan target. Nah, mulai dari sekarang kita harus mempunyai program dan target Jangan sampai kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita stagnan Sedangkan dalam hal dunia kita bisa naik level, apalagi dalam urusan akhirat seperti itu. Misalnya kita punya program bahwa Ramadan tahun ini 1442 Hijriah ini yang pertama puasa full tidak batal seperti itu. Atau yang kedua taraweh sholat tarawih berjamaah baik di masjid maupun di rumah full selama sebulan penuh qiyamul lail. Lalu setiap hari misalnya kita punya target bersedekah walaupun sehari itu Rp500 atau Rp1.000 atau Rp2.000 seperti itu. Lalu kita mengeluarkan zakat, lalu kita membaca Al-Quran bukan hanya membaca tapi kita mentadaburinya, paham tafsirnya. Targetnya misalnya menghatamkan Al-Quran misalnya dalam sebulan penuh ini minimal 1 kali, maksimalnya tanpa batas. Lalu kita punya target juga, punya program juga, kita itikaf 10 akhir di bulan Ramadan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala kita dalam mencari meraih Lailatul Qadar. Nah, itu persiapan ke-6 adalah program dan target. Nah, jika 6 hal ini sudah kita persiapkan jauh-jauh hari, insya Allah kita akan sukses, bahagia dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, di dunia dan di akhirat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Semoga di bulan Ramadan tahun ini 1442 Hijriah ini kita sukses, bahagia dunia dan akhirat. Dan Ramadan tahun ini Ramadan yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mari sahabat, kita bersama-sama men-syiarkan dakwah Islam dengan mendukung channel Qalbu Quran dan ikuti terus video-video selanjutnya di channel Qalbu Quran.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.